Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zainal Abidin, di Mapel Prakarya, kelas 9 semester genap, SMP Negeri 2, Saleh. Seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Jadi di masa pandemi ini, di masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh, kalian bisa belajar dari lingkungan kalian sendiri, dari keluarga kalian, dari apa-apa yang bisa kalian amati sekarang. Kami, sebagai guru kalian, juga akan memberikan pembelajaran jarak jauh kepada kalian secara maksimal. Kami akan memberikan yang terbaik buat kalian. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang kerajinan berbasis media campuran. Materi ini menjelaskan tentang prinsip, jenis dan karakter, pengolahan, dan produksi dari kerajinan berbasis media campuran. Kira-kira, apakah kerajinan bahan berbasis campuran itu? Jadi gini, kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan, terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lain agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan alam dengan alam, alam dengan buatan, atau juga dengan alam dan buatan. Jadi gini, bahan campuran itu maksudnya adalah dia itu tidak satu bahan, dia itu kombinasi dari beberapa bahan dijadikan satu membentuk suatu kerajinan tertentu. Seperti itu. Jika mungkin satu bahan itu terasa monoton atau mungkin bahannya itu mungkin agak susah didapatkan atau bahannya terlalu mahal, itu bisa dicampur dengan bahan lain untuk memberikan fungsi yang sama, tapi dengan hasil yang berbeda. Maksudnya hasil berbeda di sini adalah memanfaatkan apa yang ada seperti itu, dicampur dengan bahan yang ada supaya tetap menjadi bahan yang kita inginkan. Contohnya seperti apa? Lah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Lalu kenapa toh kerajinan bahan berbasis campuran? Kenapa harus dicampur kayak gitu? Kenapa enggak satu bahan aja? Alasannya yang pertama adalah misal kita kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan yang tidak banyak jumlahnya. Misal gini, kita adalah punya bahan ternyata kurang. Lah kira kita harus mengganti bahan itu dengan apa yang bisa kita dapatkan saat itu juga. Atau bisa juga dengan bahannya ternyata tidak terlalu dilirik oleh pasar, jadi kita bisa gunakan untuk kerajinan seperti itu, supaya barangnya itu tidak mubazir, tidak terbuang secara sia-sia. Terus yang kedua adalah menghindari bentuk yang monoton. Jadi jika kita pakai satu bahan, misal pakai kertas gitu, itu akan monoton, soalnya kita cuma pakai kertas. Misal dikombinasikan dengan bahan lain, misal kain atau misal kayu atau apa, nanti kan lebih variatif. Hasilnya juga akan lebih baik, lebih cantik. Terus selanjutnya adalah meningkatkan estetika pada tampilan produk. Jika cuma satu bahan seperti tadi, mungkin bahannya akan kurang memikat. Nah, jika kita pakai bahan campuran, maka akan semakin bagus dan estetikanya juga semakin tinggi. Terus yang terakhir adalah terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya adalah prinsip kerajinan berbasis bahan campuran. Kira-kira prinsip apa saja sih yang harus dipatuhi jika kita pengen membuat bahan campuran? Yang pertama, merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu ketika dilakukan penggabungan. Jadi gini, jika kita menggabungkan dua bahan kerajinan, bahannya itu harus aman. Maksudnya itu tidak mempengaruhi antara satu bahan dengan bahan lainnya. Misal kita campur satu bahan A dengan B, kok ternyata bahan B-nya jadi rusak, nah berarti itu tidak cocok untuk dicampur seperti itu.
Misal kita pakai besi misal, dicampur dengan cairan tertentu. Kalau cairannya itu membuat besinya misal berkarat, atau mudah berkarat, atau mungkin jadi rusak, berarti itu tidak cocok dicampur atau tidak cocok dijadikan kerajinan campuran. Jadi bahannya harus sama-sama aman dan tidak mempengaruhi bentuk dari satu sama lainnya. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan terdiri dari berbagai jenis. Tidak hanya satu saja, melainkan lebih dari satu, dapat 2, 3 atau lebih. Jadi kita tuh bisa mencampur bahan dengan lebih dari satu ya, lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa seterusnya. Sesuai dengan yang kita inginkan, lebih fleksibel gitu ya. Terus bahan dapat terdiri dari bahan homogen dan heterogen. Jadi gini, homogen itu maksudnya adalah sejenis. Maksudnya itu bahannya itu sejenis. Misal kayu dengan kayu, terus kertas dengan kertas itu homogen. Kalau heterogen itu berbeda jenis. Misal kayu digabung dengan logam misal, atau mungkin kain digabung dengan logam, atau mungkin dengan batu misal, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah masing-masing bahan memiliki karakter sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan atau estetika dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Jadi bahannya itu memiliki karakter sendiri. Jadi karakternya itu misal kayu, dan karakternya kayu, kira-kira digabung dengan apa tuh biar bagus. Misal digabung dengan logam, atau mungkin digabung dengan bahan-bahan lain yang kira-kira karakternya itu bisa tetap keluar, tapi estetikanya juga ada, semakin meningkat gitu ya. Terus selanjutnya adalah penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi jika kita ingin mencampur, itu harus kira-kira klop apa enggak sih? Kira-kira hasilnya itu bagus apa enggak? Nah, asal nyampur nanti hasilnya malah tambah jelek, itu kan enggak bagus. Jadi harus disesuaikan. Kira-kira itu bahan A dengan B itu kira-kira bisa menyatu apa enggak? Kira-kira cocok apa enggak? Kayak gitu. Jika dikira cocok, ya bisa dicampur kayak gitu. Selanjutnya adalah stilasi. Kira-kira stilasi itu apa toh? Jadi gini, stilasi adalah teknik penyederhanaan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk. Jadi gini, produk misal A, bentuk awalnya A, kita bisa tambah atau kita bisa kurangi sehingga membentuk produk tertentu. Melakukan strategi perubahan dengan menyederhanakan bentuk produk kerajinan dilakukan dengan melakukan pengamatan pada produk asal sebagai objek perubahan. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan. Jadi gini, misal bentuknya itu kok wagu gitu misal ya, atau aneh, kita bisa kurangi. Atau misal kok bentuknya kok kurang estetik, ya bisa kita tambah bentuknya gitu ya, jika dirasa kurang menarik. Dengan demikian diharapkan produk kerajinan berbasis media campuran dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik. Jadi stilasi itu misal barangnya kayu misal. Kayu itu kan kalau cuma kayu itu kan kurang bagus. Harus kita bentuk dulu, kita kurangi misal. Yang murahnya itu kotak, kita bentuk jadi agak sedikit bentuk lonjong misal, itu kan udah mengurangi. Nanti terus kita tambah apa kayak gitu. Misal kita tambah misal kayu, kalau cuma kayak gitu kan jelek. Nah, nanti bisa kita tambah dengan ornamen tertentu supaya kayunya itu lebih artistik gitu ya. Nanti akan ada contohnya. Contoh stilasi itu kayak gimana gitu. Terus kira-kira tahap stilasi itu apa toh? Tahapnya itu ada beberapa tahap ya. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah fungsional ataukah produk hias. Jadi gini, kalian atau misal barangnya itu kira-kira untuk barang fungsional atau produk hias. Jadi barang fungsional itu adalah barang yang bisa dipakai, bisa digunakan. Kalau produk hias itu ya cuma hiasan aja, nggak bisa dipakai gitu, cuma hiasan nyenengke mata kita gitu. Contohnya maksudnya gini, misal kita buat pedang gitu ya, misal pedang itu kira-kira fungsional atau produk hias. Kalau misal pedangnya itu fungsional, ya harus benar-benar bisa berfungsi sebagai pedang, bisa buat motong kayak gitu. Jadi bahannya ya harus bahan yang tajam, dari logam kayak gitu, fungsional. Tapi kalau cuma hiasan ya
nggak harus dari logam juga, misal dari kayu atau apa, dicat dan sebagainya, jadi seolah-olah mirip dengan pedang aslinya kayak gitu. Jadi tapi cuma sebagai hiasan gitu ya. Terus yang kedua adalah pesannya itu eksplisit dapat diperhatikan. Apakah produk kerajinan itu membawa pesan informatif atau prestige? Jadi gini, barunya itu kira-kira cuma informatif atau prestige. Prestige itu maksudnya ya. Prestige itu kayak apa ya? Kayak berharga kayak gitu. Jadi kira-kira barangnya itu cuma membawa pesan aja atau kira-kira barang mewah seperti itu. Kalau barang mewah ya berarti harus dikasih ornamen yang sesuai. Tapi kalau cuma informatif ya harus sesuai dengan informasi yang dia informasi yang benar-benar dia sampaikan kayak gitu. Fungsinya harus sesuai dengan itu, seperti itu ya. Terus ada bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Jadi gini, bahannya itu bisa kita siapkan sebelumnya. Jadi misal kita mau buat sesuatu itu kita siapkan dulu bahan-bahannya, lalu baru kita buat. Atau misal bahannya itu cuma sedikit, kita buat dulu, nanti bahan selanjutnya kita cari lagi gitu. Jadi bertahap. Jadi bahannya bisa langsung sakjek gitu, langsung banyak bahannya yang kita butuhkan, atau mungkin pelan-pelan. Misal buat apa dulu, setelah selesai nambah apa dulu, setelah selesai nambah apa dulu, kayak gitu juga bisa. Terus produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar atau bentuk langsung? Jadi gini, kalian harus siapkan dulu bahannya ya. Bahan yang pengen kamu stilasi itu apa? Bahan yang pengen kamu buat itu apa? Apakah gambar, apakah bentuk barang langsung gitu ya. Terus yang terakhir adalah perhatikan penghematan bahan agar produk dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jadi kalau bisa itu kamu udah mendesain dulu bahannya itu seperti apa agar nanti tidak buang-buang bahan kayak gitu. Walaupun kadang kita berlatih itu buang-buang bahan, tapi diusahakan untuk dihemat sehemat mungkin. Apalagi kalau untuk bahan-bahan yang mewah kayak gitu, misal logam atau emas atau perak kayak gitu kan, kita tuh harus benar-benar hati-hati. Tapi jika barang-barangnya murah, misal kertas atau mungkin kayu, mungkin tidak apa-apa kita pakai berulang-ulang kayak gitu. Terus ini adalah contoh dari stilasi ya. Sebelah kiri itu adalah seperti cangkang gitu ya. Cangkang keong laut. Lah, dia itu diberi emas, diberi logam atau perunggu atau diberi logam biar bisa jadi ornamen seperti yang di sebelah kanan. Jadi dia itu nggak dikurangi. Dia itu ya ditambahi ornamen, ditambahi logam supaya dia itu bisa menjadi produk yang sebelah kanan. Itu adalah esensi dari stilasi itu sendiri. Jadi bahan yang ada ditambah atau dikurangi biar jadi produk yang baru. Tapi bentuk aslinya itu masih kelihatan. Kita kan masih tahu kalau itu adalah cangkang juga gitu. Selanjutnya adalah deformasi. Dari kata form itu bentuk ya. Deformasi berarti dibuat bentuk lagi. Maksudnya adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi gini, produk yang sudah ada kita ubah bentuknya menjadi produk lain. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Jadi, sebelum kita mau mendeformasi atau mengubah bentuk bahannya, kita itu harus tahu dulu bahan tersebut kira-kira cocok nggak sih dibuat bentuk ini, dibuat bentuk itu cocok apa enggak. Jika cocok ya berarti bisa kita lanjutkan. Tapi misal nggak cocok ya jangan dilanjutkan, nanti takutnya bahannya bisa rusak dan hasilnya tidak maksimal. Nah ini ada contoh dari deformasi ya. Ini kan awalnya kayu. Kalau cuma kayu gelondongan gitu kan kita tahu bentuknya kayu. Tapi setelah dideformasi atau diubah bentuknya, ini kan jadi bentuk semacam kayak kursi gitu ya. Tapi di sini kita udah nggak bisa, bentuk kayunya udah nggak kelihatan atau bentuk pohonnya udah nggak kelihatan. Kita lihatnya ya cuma kursi gitu aja, tempat sandaran gitu.
Kita nggak tahu kalau ini awalnya adalah pohon yang utuh kayak gitu. Jadi pohon yang utuh dideformasi atau diubah bentuknya secara permanen jadi kursi ini. Itu contoh deformasi gitu ya. Oh ya, sekian dulu untuk materi minggu ini. Untuk materi minggu depan mungkin kita akan belajar tentang contoh-contoh dari bahan campuran, kerajinan bahan campuran. Seperti kata Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk Anda gunakan mengubah dunia. Jadi kalian bisa mengubah dunia dengan pendidikan. Jadi kalian jangan malas untuk belajar. Belajar tuh nggak cuma di sekolah ya. Belajar apapun. Belajar yang baik-baik pokoknya. Belajar untuk kemajuan diri kalian sendiri dan lingkungan kalian. Jadi jika kalian ingin mengubah dunia ya dengan belajar. Dengan mendapatkan pendidikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.